Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Setiawan dari Universitas Mercu Buana, program studi teknik sipil. Di sini diberikan tugas besar 2 dalam mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan, di mana mata kuliah ini berada pada hari Rabu 13.15 sampai 14.55 di ruangan E207, dan di dalam mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan ini terdapat dosen yang mengajar, yaitu Lili Kholida STMT dan Panani Kesai QR MSC. Di dalam tugas besar 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan mengenai manajemen klaim proyek, arbitrase, etika dan kompetensi engineer, serta profesionalisme. Yang pertama, manajemen klaim proyek. Pengertian klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna maupun penyedia jasa, yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Di sini terdapat 2 kategori klaim konstruksi. Yang pertama, informasi desain yang tidak tepat. Yang kedua, investigasi lokasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Yang keempat, sasaran waktu yang tidak realistis. Yang kelima, administrasi kontrak yang tidak sempurna. Yang keenam, informasi tender yang tidak lengkap. Yang ketujuh, alokasi risiko yang tidak jelas. Yang kedelapan, keterlambatan atau ingkar membayar. Di sini terdapat penyelesaian klaim. Yang pertama itu ada negosiasi. Negosiasi itu yang dimana pihak yang berselisih mencari penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan pihak lain. Di sini berarti antara pihak pertama dan pihak kedua ini berselisih dan mencari penyelesaian tanpa adanya pihak ketiga maupun pihak-pihak selanjutnya. Berarti secara langsung antara 2 pihak ini berbicara secara langsung untuk menyelesaikan perselisihan tanpa campur tangan pihak lain. Yang kedua ini ada mediasi. Mediasi ini pihak yang berselisih menggunakan mediator, di mana pihak ketiganya bersifat netral. Jadi pihak pertama ini mengajukan pendapat seperti ini, dan pihak kedua ini mengajukan pendapat yang berbeda dengan pihak pertama. Nah, di sini tuh pihak ketiga ini tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memihak ke yang pertama maupun ke yang kedua. Pihak ketiga ini tugasnya di mana dia harus mencari jalan tengah yang di mana pendapat pihak satu dan pihak kedua ini dapat disatukan dan mencari jalan tengah untuk mendapatkan keadilan bersama. Jadi jangan sampai berat sebelah. Yang ketiga ini ada arbitrasi. Arbitrasi ini penyelesaian perselisihan yang dibentuk melalui kontrak. Nah, di sini itu perselisihan yang sudah disepakati oleh bersama, dan keduanya saling setuju untuk dibentuk melalui kontrak yang sudah disetujui dengan kedua pihak. Selanjutnya ada litigasi. Litigasi ini adalah perselisihan akan dibawa ke pengadilan. Jika perselisihan ini tidak selesai dari
pihak pertama dengan pihak kedua, maupun pihak dibantu dengan pihak ketiga, maupun dengan kontrak juga tidak selesai, maka perselisihannya akan dibawa ke pengadilan agar ditindaklanjuti oleh pengadilan. Yang kelima, ada ministerial. Ministerial ini penyelesaian perselisihan di mana diwakili oleh manajer proyek dan adanya pihak ketiga. Jadi di sini tuh secara nggak langsung diwakili oleh manajer proyek dengan bantuan pihak ketiganya. Nah, di sini tuh terdapat dispute review boards. Ini tuh ada penyelesaian perselisihan di mana pihak yang berselisih memilih satu perwakilan, lalu perwakilan tersebut memilih pihak ketiga. Nah, jadi lalu perwakilan tersebut memilih pihak ketiga. Jadi sini tuh mewakili dan dia bisa memilih pihak ketiganya itu siapa. Lanjut. Di sini ada arbitrase. Arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan perkara atau seseorang atau beberapa orang wasit arbiter yang sama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Nah, di sini pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di sini terdapat jenis arbitrase. Ada arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Di sini menjelaskan arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses arbitrase atau manajemen kasus yang di mana setiap memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja. Selanjutnya ada arbitrase ad hoc, yaitu arbitrase yang tidak dikelola oleh suatu institusi. Para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase. Yang ketiga, ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Di sini ada pengertian profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia di dalamnya. Pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan, pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia. Di sini terdapat pengertian profesional. Profesional adalah seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencariannya. Nah, seorang profesional juga harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam.
mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Di sini terdapat prinsip-prinsip etika profesi. Nah, yang pertama ini dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang selanjutnya terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada keadilan. Keadilan ini memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Selanjutnya ada otonomi. Otonomi ini yaitu setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Lanjut. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.